Sidang perkara pidana nomor 27 atas nama terdakwa dari sekarang Hilang di pada menyatakan hotel utama hukum. Sesuai dengan yang kita jadwalkan pada hari ini adalah acara reading kemudian dari penasihat hukum terdakwa saudaranya. Bagaimana, Pak, sudah siap? Terima kasih mulia. Untuk agenda hari ini kami sudah siap untuk membaca. Kalau begitu silakan dibacakan. Apa mau dibaca semua atau pada poinnya saja? Jadi ada nanti beberapa bagian yang mungkin yang sifatnya pengulangan ataupun undang-undang ataupun ada beberapa bagian dari analisa persidangan yang memang sudah menjadi fakta persidangan, mungkin ada beberapa bagian yang kita membacakan. Jadi ada beberapa bagian yang akan kami skip. Dijelaskan tidak ya? Kalau saat ini bagian ini tidak dijelaskan Ya. Nota pembelaan pledoi atas nama terdakwa Daniel Suparang KR Sigam dalam perkara pidana nomor 227/-sus/2013/PN di Pengadilan Negeri Pahlawan diajukan tim penasihat hukum Profesor Apandiyun, Pia Akbar Nasution, dan Sandrina Sibuan, Indra Kusnadi, Narendra Tomadia, Pak Farid, Suratu Aini, dan Amra Bukajul. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, masyarakat atau pengunjung sidang serta rekan-rekan pers yang kami hormati. Kini sampailah kita pada agenda persidangan, yaitu membaca nota pembelaan yang pada dasarnya mengekspresikan pendapat dan kesimpulan kami mengenai seluruh proses persidangan, baik yang menyangkut fakta-fakta, question of fact, maupun yang terkait analisa hukum terhadap fakta-fakta tersebut, question of law, yang selengkapnya akan termuat dalam nota pembelaan atau pledoi ini. Bahwa terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan rekusitor hukum tersebut kami menolak. Kami selaku penasihat hukum dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil penuntut umum, baik yang dimuat dalam surat dakwaan maupun yang dimuat dalam surat tuntutan rekusitor, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya dalam nota pembelaan ini. Oleh karena itu, kami membacakan nota pembelaan pledoi ini yang akan menguraikan dan menjelaskan secara terang mendalam baik dari segi fakta maupun dari segi hukum dalil-dalil yang merupakan alasan penolakan kami tersebut. Atas dasar tersebut, maka susunan nota pembelaan pledoi ini kami susun sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Kedua, fakta-fakta dan analisa persidangan, analisa fakta, analisa yuridis terhadap tuntutan pidana penuntut umum, analisa yuridis atas pasal lain yang didakwakan tetapi tidak dituntut, dan kesimpulan dan permohonan kami. Analisa fakta persidangan. Bahwa berdasarkan analisa kami, fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan selengkapnya adalah sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan secara lengkap, hanya pointers. Bahwa PT AD bukan pemilik kebun lahan KKPA dan hanya berperan sebagai bapak angkat sekaligus kontraktor yang membangun dan mengelola kebun KKPA. Selanjutnya, terdakwa merupakan General Manager PT AD untuk kebun Gilo Kompleks. Selanjutnya, kebun lahan KKP yang dikelola oleh PT AD adalah seluas 488 hektar. Selanjutnya, masyarakat Desa Batanilo Kecil telah melakukan penjualan atas sebagian lahan pada Blok 19, 20, dan 21 kebun lahan KKPA. 9. Lahan daerah aliran sungai Dasgiat merupakan lahan konservasi dan tidak termasuk kebun lahan KKPA. 10. Sungai Jiat tidak dirubah fungsi dan bentuknya serta tidak masuk ke dalam pembahasan AMDAL. Ke-10, fakta hukum mengenai peristiwa pembakaran lahan. Awal kebakaran terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 di Dasgiat dan pertama kali diketahui oleh saksi Sutrisno bahwa ketika melihat
kebakaran tersebut, saksi Sutisno tidak mengambil keputusan atau inisiatif untuk memadamkan kebakaran pada saat itu, karena kebakaran terjadi di luar lahan KKPA atau lahan Dasjat. Saksi Sutisno mengetahui bahwa lahan Dasjat tersebut dimiliki dan digarap oleh oknum anggota masyarakat berdasarkan alas hak berupa SKGR dan SKRT. Saksi Sutisno khawatir apabila dia melakukan pemadaman pada lahan oknum masyarakat tersebut, maka akan memancing konflik dengan oknum anggota masyarakat yang memiliki lahan tersebut. Samping itu, berdasarkan saksi Lapora Bacin, Adi Firdaus, Rahmat bin Mokhtar, Samsul Bahri dan Natsir, praktik membuka lahan dengan cara membakar memang biasa dilakukan oleh masyarakat di wilayah Provinsi Riau, karena cara tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang murah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka apabila saksi Sutisno memadamkan api di lahan Dasjat, maka tindakan tersebut dapat mengakibatkan konflik yang tidak diinginkan dengan pemilik lahan yang sedang membuka lahan tersebut. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui peristiwa kebakaran pada tanggal 17 dan 18 Juni 2013 dan baru mengetahuinya pada tanggal 19 Juni 2013. Hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan saksi Sutisno, Sardimas Saragi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan Dasjat pada tanggal 17 dan 18 Juni. Terdakwa tidak berada di kebun lahan KKPA, di mana menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa harus menampingi audit yang sedang dilakukan oleh auditor independen dalam rangka sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Terdakwa terbukti tidak melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, baik sengaja maupun lalai, sehingga menyebabkan kebakaran. Saksi Sardimas Saragi, Adi Bambang Kusnadi dan Dirjen Semapura dalam persidangan menerangkan bahwa tidak pernah diperintahkan PT AD untuk menebang pohon dan membuka lahan di Dasjat maupun lahan blok 19, 20 dan 21 sebelah barat Dasjat. Saksi Bambang Junaidi dalam persidangan juga menerangkan bahwa dirinya tidak pernah melihat terdakwa dan PT AD membakar lahan. Bahkan menurut saksi Adi, terdakwa justru selalu memperingatkan warga untuk tidak membakar lahan. Lebih lanjut, saksi Khairul dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang sangat memperhatikan masalah lingkungan hidup dan selalu membantu apabila terjadi kebakaran di luar wilayah kebun PT AD. Di antaranya, beliau pernah membantu kebakaran yang terjadi di area PT Arana Abadi. Bahkan waktu masih menjadi senior manager, terdakwa juga aktif membantu pemadaman kebakaran di area yang bukan menjadi kewenangannya. Dengan demikian terbukti bahwa terdakwa tidak melakukan dan tidak pernah memerintahkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Terdakwa juga tidak terbukti lalai dalam hal membuka lahan sehingga menyebabkan kebakaran. Justru terdakwa dan PT AD adalah pihak yang melakukan upaya pemadaman terhadap kebakaran, baik di lahan KKPA maupun di lahan luar KKPA. Argumentasi yang telah kami sampaikan di atas, di mana kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini, maka sampailah kami pada bagian permohonan dalam nota pembelaan ini. Perkenankanlah kami mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Danes Suparan KR Singgam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dituntut oleh penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat 1 junto pasal 119 ayat 1 huruf B Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang kedua, menyatakan terdakwa Danes Suparan KR Singgam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkebunan dan tindak pidana lingkungan hidup yang dituntut oleh penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 26 Undang-Undang Perkebunan dan dakwaan pertama primer, pasal 49 ayat 1 junto pasal 26 Undang-Undang Perkebunan dalam dakwaan pertama subsidiar, pasal 108 junto pasal 69 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam dakwaan kedua, dan pasal 99 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam dakwaan ketiga subsidiar. Yang ketiga, membebaskan terdakwa Danes Suparan KR Singgam
dari segala tuntutan hukum, Prisma, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Onslapan Al-Farusholgi. Keempat, mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam surat tuntutan kepada pemiliknya, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara lain. Yang kelima, merehabilitasi harkat, martabat, nama baik terdakwa dari dalam KR Singam. Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya, sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon penensi atau perikanan hukuman. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat, kami mohon agar diberikan putusannya seadil-adilnya ex aequo et bono dan diberikan keadilan berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Daniel Suparan KR Singam. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kalau dari saudara terdakwa sendiri hendak mengajukan pembelaan secara pribadi, silakan. Terima kasih yang mulia untuk memberi kesempatan menonton pembelaan berbagi tanggal pelawan. Sebenarnya di sini saya buat tanggal 23 Juli. Nanti saya akan koreksi ke tanggal lain. Kepada majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang saya hormati. Satu, saya adalah orang utama di keluarga saya, baik kepada orang tua ibuku yang sedang sakit yang berumur 78 tahun, adik-beradik dan istri dan 2 orang anak berumur 10 dan 3 tahun. Mereka sangat mengharapkan kepada saya baik financial, moral, dan dukungan. Orang tua ibu serta istri saya sangat sedih dengan keadaan saya sekarang. Saya risau orang tua saya tidak bisa tahan jika saya ditinggalkan. Saya juga risau hidupnya akan berakhir sewaktu saya di dalam penjara. Anak-anak saya masih belum tahu mengapa saya belum pulang selama 10 bulan. Saya risau anak-anak saya dan keluarga saya akan mengalami kerugian yang besar dari segi emosional dan finansial. Kedua, kesehatan saya juga ada permasalahan dan akan mengalami pengurangan jika saya masuk penjara. Kadang udara di dalam penjara juga berwarna asap rokok dan tidak baik untuk kesehatan saya. Ketiga, karyawan dan masyarakat banyak bergantung pada kepemimpinan saya. Saya ada 6 gedung kemitraan pola KKP yang perlu diurus pada waktu ini. Orang yang akan menggantikan saya akan mengalami kesulitan mengurus KKP karena masyarakat sudah lebih mengenal dan yakin dengan saya. Jika tidak diurus dengan baik, permasalahan bisa terjadi yang akan merugikan masyarakat dan perusahaan. 4. Saya senantiasa mengutamakan dan menghormati negara Republik Indonesia yang mewajibkan melalui surat yang saya lampirkan dalam nota pembelaan dan dengan lisan kepada manajemen dan karyawan untuk ikut dalam upacara naik bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca prinsip-prinsip Pancasila. Setiap bulan kelima, saya tidak pernah melanggar undang-undang dan peraturan Indonesia. Karena saya orang asing yang kurang mengerti, saya banyak bergantung pada rumah saya dan pemerintah tempatan untuk menasihatkan saya. Dalam kasus kebakaran ini, saya tidak bersalah karena tidak ada keterlibatan saya sedikit pun. Malah saya yang lebih aktif memastikan semua persiapan dan perlengkapan cukup. Saya juga memberi latihan dan tunjuk ajar kepada semua tim saya dalam cara mencegah dan mengatasi kebakaran lahan. Yang mulia, jika saya sebelumnya tidak pernah memberi latihan atau mengajar kepada tim saya untuk mencegah dan mengatasi kebakaran lahan, saya siap menanggung kesalahan ini. Tetapi hal ini sudah saya lakukan. Salah satunya adalah pada saat rapat saya sering memberitahu mereka. Tidak adil jika saya yang dijatuhkan penjara tetapi pelaku-pelaku sebenarnya masih bebas. Karena yang mulia, saya mohon keadilan dan saya memohon yang mulia berkenan memberikan kepada saya.
5 tahun jaksa menuntut saya atas kesalahan saya yang saya tidak lakukan. Saya mohon bebaskan saya. Terima kasih yang mulia. Hormat saya dari seorang pihak semua. Baik. Setelah tadi dibacakan, baik itu pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa dan keterangan pribadi dari terdakwa sendiri akan kami tanggapi, akan kami pertimbangkan di dalam putusan nanti. Silakan juga untuk ditanggapi dari jaksa penuntut umum melalui elektronik. Diberikan kesempatan. Akan memberikan secara tertulis ya. Kalau penundaan mungkin pastinya itu akan ditunda 1 minggu sementara kita 1 minggu itu diupayakan dulu ya, usahakan 1 minggu. Kalau misalkan mungkin akan memberikan kesempatan. Kita lanjutkan 1 minggu ke depan tanggal 12 Agustus 2014 untuk acara penyampaian replik daripada penuntut umum. Saudara kembali lagi ke persidangan ini tanggal 12 Agustus 2014.